Bahkan agama Islam menurut mereka adalah sejarah perjuangan Muslim, yaitu antara kaum Badui miskin melawan kaum bangsawan Mekah yang berlimpah harta serta menyimpang dari ajaran tauhid. Adapun keberhasilan Islam dalam menyebarluaskan ajaran agama hingga waktu yang lama merupakan wujud dari fungsi revolusioner dari para pemimpin agamanya. Sebelum kita lanjut, jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan info terbaru lainnya terkini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Rahayu. Selamat sejahtera bagi saudara-saudara sekalian, pemirsa TV Kebangsaan. Kali ini saya akan membahas tentang agama dalam perspektif komunisme. Karl Marx tidak henti-hentinya memusuhi agama, beserta kegiatannya dan institusi keagamaan melalui pidato-pidatonya maupun karya-karya tulisannya. Namun ia tidak mempraktikkan atau menganjurkan taktik yang dirancang untuk menghancurkan agama secara paksa. Jadi tidak ada anjuran dari Karl Marx untuk menghancurkan agama secara paksa. Namun dengan cara menanamkan statement kepada anggota kelas pekerja agar membebaskan diri mereka dari pengaruh-pengaruh agama. Sehingga secara tidak langsung agama akan mati karena kelalaian dan kehilangan fungsi daripada serangan secara langsung. Karl Marx tidak ada doktrin agama. Jadi bagi Karl Marx tidak ada doktrin agama dari sumber manapun yang dianggap benar. Jadi semuanya salah. Karena itu ia tidak pernah membedakan antara kepercayaan dan tahayul. Jadi antara agama yang benar dan agama yang salah, agama yang tahayul dan agama yang nyata. Meskipun ia percaya bahwa beberapa manifestasi keagamaan lebih berkembang daripada yang lain, dan dia secara konsisten menyebut objek-objek agama sebagai hantu, dalam tanda petik, sebagai hantu agama, atau sebagai penghuni wilayah agama yang diselimuti kabut. Karl Marx sering berpendapat bahwa agama itu epifenomenal sebab ia terkadang membuat poin ini secara eksplisit seperti yang dia lakukan dalam menyebut dunia religius sebagai refleks dari dunia nyata. Pada kesempatan-kesempatan lain, ia membuat poin yang sama secara implisit, yaitu dengan pemisahan bahwa mudah untuk beralih dari inti realitas duniawi ke wilayah agama yang berkabut, tetapi tidak sebaliknya. Karl Marx berpendapat bahwa benda-benda kepercayaan agama berfungsi sebagai objek eksternal bagi manusia yang menjalankan kontrol atasnya. Produk otak katanya, menjadi independen dari produsen mereka dan pada gilirannya mengaturnya. Bagi Karl Marx, agama adalah elemen ideologi dan karenanya membingungkan dan mengendalikan produsen dan mengembangkannya. Menurutnya, objek-objek kepercayaan religius tidak hanya mengatur manusia tetapi juga membuatnya terdegradasi dan menjadi budak dalam prosesnya. Karl Marx merujuk secara sarkastis ke sifat alamiah domba orang Kristen. Maka jelas ide Marx tentang dunia komunis adalah bahwa agama, keluarga, hukum, hak, dan yang berkaitan harus dihancurkan. Siapapun yang menentang harus dihancurkan.
Marx menginginkan dunia di mana orang tidak memiliki properti, menerima perintah dari pemerintah tanpa pertanyaan, dan membiarkan kehidupan keluarga masyarakatnya menjadi tanpa agama, moral, atau cita-cita. Dengan demikian, Karl Marx menolak keberadaan Tuhan, sebab tanpa kehadiran Tuhan, manusia dapat merasakan kebahagiaan, makanan yang berkecukupan, kekayaan, bahkan kesuksesan di dunia. Penolakan Marx terhadap agama didasari oleh fakta sejarah agama Kristen pada abad ke-18, yaitu ketika ide-ide ajaran agama Kristen akhirnya menyerah kepada ide-ide nasionalis. Ditambah pula pertikaian antara masyarakat feodal dan revolusi masyarakat borjuis. Dari pertikaian tersebut muncullah ide untuk bebas dari agama dan kebebasan melakukan tindakan berdasarkan hati nurani. Dengan demikian jelas bahwa konsep dari komunis yaitu menganggap agama sebagai reaksi sejarah dari rangkaian peristiwa kehidupan manusia. Adapun pada mulanya, agama merupakan rancangan manusia sebagai tradisi atau kultur yang menyimpan seluruh aspek kebaikan, keadilan, dan keindahan yang bertujuan untuk menjaga kesinambungan antara manusia dan alam semesta. Selain itu, mengacu pada sejarah agama di dunia barat. Awal mulanya agama Yahudi dan Kristen bertujuan untuk pembebasan manusia melalui para pemimpin revolusioner, yaitu para nabi. Maka agama mampu menjadi alat perlawanan kelas tertindas kepada kelas yang berkuasa. Sedangkan berdasarkan metode dialektikanya, Karl Marx dan Engels meyakinkan bahwa sejatinya gerakan revolusioner agama apapun ya sama-sama berdasarkan perebutan alat produksi. Bahkan agama Islam menurut mereka adalah sejarah perjuangan Muslim, yaitu antara kaum Badui miskin melawan kaum bangsawan Mekah yang berlimpah harta serta menyimpang dari ajaran tauhid. Adapun keberhasilan Islam dalam menyebarluaskan ajaran agama hingga waktu yang lama merupakan wujud dari fungsi revolusioner dari para pemimpin agamanya, atau yang disebut oleh Marx dan Engels sebagai Mahdi. Jadi menurut mereka bahwa prestasi tersebut didasari oleh syarat-syarat produksi maupun tingkat konsumsi masyarakat Timur Tengah cenderung sederhana dan tidak berubah. Berbeda dengan masyarakat dataran Eropa yang perkembangannya terus bergerak maju ketika perkembangannya memasuki masa kekaisaran Romawi. Masyarakat Eropa mengalami perubahan dan perkembangannya disebutkan bahwa masa feodal adalah permulaan pergerakan fungsi agama di Eropa. Hal ini disebabkan persekongkolan pendeta gereja dan bangsawan kerajaan, yakni agama Kristen yang semula merupakan simbol pembebasan manusia justru berubah menjadi alat pelindung bagi kelas penguasa, salah satunya melalui inkuisisi, teror, dan penyiksaan terhadap pihak yang berseberangan dengan doktrin gereja. Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa salah satu tujuan awal dari lahirnya komunisme adalah kebebasan kaum buruh dari kaum borjuis. Mereka menuntut keadilan dan kebebasan, namun kebebasan yang diraih hanyalah kebebasan duniawi belaka. Sedangkan kebebasan sejati memancarkan hikmah atau kebijaksanaan dan merefleksikan ilmu dan adab, bila mana kebebasan artifisial menjelmakan kejahilan, kebodohan, dan kebiadaban. Maka hendaknya kebebasan individu diiringi dengan hukum dan hikmah, agama dan etika, agar tidak meluluh lantakkan sistem kehidupan serta alam semesta, serta dapat membawa kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Para pemirsa TV Kebangsaan, saya kira cukup ya untuk kesempatan kali ini yang membahas tentang agama dalam perspektif komunisme. Nah, silakan kalau ada yang ingin didiskusikan, tulis saja di kolom komentar di bawah video ini. Jangan lupa yang belum subscribe untuk segera subscribe, kemudian tekan like, komen, share ya, dan tekan lonceng agar tidak ketinggalan konten-konten yang bermanfaat dari kami.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Rahayu. Salam sejahtera untuk semuanya. Merdeka.